Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Di hari yang penuh dengan sukacita saat ini, dalam pemaknaan sekaligus perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, maka kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang baik, yang terus-menerus menyertai kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang menyediakan tempat yang terindah bagi kami di sorga, bagi setiap orang yang percaya dan hidup di dalam kehendak Bapa Surga. Saat ini kami hendak membaca merenungkan firman. Berkati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya sukacita surgawi melingkupi kami semua, dan kami hidup di dalam sukacita kebenaran yang berasal dari Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya saat ini. Firman Tuhan, judul perenungan adalah peran perempuan memperkokoh persekutuan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara tentang sosok perempuan dan perannya dalam kehidupan ini, maka kita serta merta akan mengingat bahwa di balik kisah para lelaki, pria yang dihadirkan, dituliskan dalam Alkitab sebagai tokoh-tokoh iman, maka ada juga begitu banyak tokoh perempuan dalam Alkitab yang memiliki peran yang luar biasa. Mulai dari Hawa yang menjadi eser kenegdo, penolong yang sepadan bagi Adam. Ada Deborah yang menjadi satu-satunya hakim dan nabi perempuan bagi orang Israel, dan bersama Barak mengalahkan bangsa Kanaan. Kita juga mengenal Naomi yang kuat dan tetap taat kepada Tuhan, walaupun ia mengalami kenyataan bahwa kedua anaknya dan suaminya mati. Dari Naomi lah maka kita mengenal Ruth, menantu Naomi, seorang yang setia kepada mertuanya, walaupun ia bukanlah orang Israel, yang kemudian nantinya akan menjadi nenek moyang sang Mesias. Ada juga Ratu Esther yang menjadi alat Tuhan untuk membebaskan orang Yahudi dari ancaman pembunuhan massal karena ketidaksukaan Haman terhadap Mordekai. Dalam Perjanjian Baru, kita mengenal nama-nama seperti Maria Ibu Yesus yang dengan rendah hati mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ada juga Elizabeth, saudara Maria Ibu Yakobus, saudara Maria Ibu Yesus yang adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Ada juga Maria dan Marta, saudara dari Lazarus yang dibangkitkan. Kedua perempuan saudara Lazarus ini selalu mengingatkan orang beriman tentang hal yang penting dan hal yang paling penting. Ada juga perempuan-perempuan di seputaran berita kebangkitan Tuhan Yesus, seperti Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome
yang menjadi pembawa kabar kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam pelayanan Paulus kita juga mengingat ada Febe, Priska atau Priskila, Lydia, Trifena, dan Trifosa. Bahkan yang jangan kita lupakan adalah seorang janda miskin yang menginspirasi setiap orang beriman dengan persembahan terbaiknya yang ia beri di rumah Tuhan. Serta juga para perempuan di seputaran kisah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, serta pada saat Roh Kudus dicurahkan. Dalam sejarah gereja ada satu sosok yang menarik untuk selalu ingat dalam perjalanan iman kita, yang walaupun dalam kebutaannya ia terus menjadi alat kesaksian Tuhan. Bahkan ungkapan yang luar biasa, ia pernah berkata, jika esok hari Tuhan memberi ia mata untuk melihat, ia tidak akan menerimanya, karena ia mungkin tidak dapat merasakan berkat Tuhan yang sesungguhnya dan memuliakan dia dalam hidupnya. Perempuan ini bernama Fanny Jackrosley, yang buta pada saat umur 6 minggu. Tapi dalam kebutaannya, ia telah menuliskan kurang lebih 9.000 himne dan menciptakan beribu-ribu puisi. 2 karya lagunya yang selalu dinyanyikan oleh seluruh orang Kristen dalam segala abad, segala tempat, dan dalam segala waktu. Yang mungkin juga menjadi lagu favorit kita adalah Blessed Assurance, Ku Berbahagia, dan To God Be the Glory, Terpujilah Allah. Dan kalau kita berbicara tentang perempuan di tanah Minahasa dan menjadi inspirasi hidup bagi bangsa kita, maka tidak dapat kita lupakan 2 nama perempuan di tanah Minahasa ini, yang bernama Maria Thomas, seorang dokter perempuan pertama di Indonesia dan sekaligus dokter spesialis pertama di bidang ginekologi dan kebidanan, serta Maria Yolanda Maramis yang berjuang memajukan wanita di tanah Minahasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membicarakan peran perempuan tentu saja tidak akan pernah habis-habisnya di masa kini yang tentu tidak terlepas dari fakta Alkitab, sejarah, sosial, dan kemasyarakatan tentang perannya yang tidak dapat dikesampingkan dan dilupakan, karena ia tercatat dalam sejarah perjalanan panjang manusia dari penciptaan sampai masa kini, bahkan sampai masa akan datang. Dan hari ini, dalam sukacita perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kita sebagai gereja juga merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Mesih Injili di Minahasa. Dan dalam sukacita ini maka kita merenungkan tentang panggilan dan peran kita sebagai wanita kaum ibu gemim secara khusus, tapi juga keterpanggilan kita secara menyeluruh sebagai warga gereja. Mari kita melihat apa yang dituliskan oleh Injil Lukas tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini. Peristiwa ini diawali dengan Yesus membawa murid-muridnya keluar dari Yerusalem menuju ke Betania. Teks Lembaga Alkitab Terjemahan Baru mengatakan di sana sampai dekat Betania. Bukan berarti bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak sampai Betania. Sampai dekat di sini artinya mereka tiba di Betania. Dalam terjemahan Yunani dikatakan heos pros, sampai dekat, sampai di. Dalam terjemahan Nif dikatakan di sana when he had led them out to the vicinity of Bethany, ketika dia memimpin mereka ke sekitar Betania. Dan KJV yang membahasakan dalam terjemahannya and he led them out as far as to Bethany, dan dia memimpin mereka keluar sampai ke Betania. Mengapa Betania dipilih Yesus dan bukan Yerusalem? Menurut Matthew Henry,
bahwa Betania memang sudah ditentukan sejak dahulu kala sebagai tempat kenaikan Tuhan Yesus. Catatan Alkitab Perjanjian Lama dalam Sakaria 14 ayat 4 mengatakan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit Zaitun. Dan sebagaimana arti Betania yang dapat diartikan sebagai rumah kedukaan, maka orang percaya ingin masuk surga harus melalui kesengsaraan terlebih dahulu sebelum merasakan sukacita. Bukankah Yesus sendiri mengalami awal penderitaan dan juga penderitaan maut sebagai tugas agung bagi kemuliaan Bapaknya di Betania, di sekitar bukit Zaitun dekat Yerusalem? Betania juga mengingatkan kita bahwa tempat ini adalah memang tempat yang selalu disinggahi oleh Yesus. Dapat dikatakan bahwa Betania ini adalah salah satu tempat favorit dari Yesus. Di sana pula terdapat sahabat Yesus yang juga adalah saudaranya, yaitu Lazarus yang dibangkitkan. Dari Lazarus kita mengenal juga saudara-saudara perempuannya, yakni Maria dan Marta. Bahkan di Betania ini, di rumah Simon si kusta, Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang mahal harganya oleh Maria. Kita bisa membaca dalam catatan teks Alkitab dalam Injil Markus 14 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Dari Betania inilah Yesus mengangkat tangannya. Dalam terjemahan dikatakan eparas tas keiras, dan memberkati mereka. Eulogesen autos. Mengangkat tangan adalah tindakan Tuhan Yesus yang mengurapi, meneguhkan para muridnya untuk dipersiapkan menjadi alat berkat. Kalau para imam dalam Perjanjian Lama atau ketika Ishak, Yakub memberkati anak-anaknya mewakili Tuhan, maka sekarang Tuhan sendirilah yang memberkati, mengurapi, meneguhkan muridnya. Berkat ini juga selalu diartikan secara luas sebagai melakukan atau memberikan sesuatu yang bernilai positif kepada orang lain. Berkat ini juga selalu berhubungan atau tidak dapat dilepaskan dari sikap berlutut atau menegukkan lutut sambil menghormati orang yang memberikan berkat. Hal ini menjadi jelas di ayat yang ke-52 bahwa murid-murid yang diberkati, diurapi, diteguhkan ini sujud menyembah. Dalam terjemahan aslinya dikatakan proskunesantes, menyembah dengan bersujud. Dan setelah Yesus memberkati, mengurapi, meneguhkan muridnya, maka ia berpisah, terangkat ke surga. Hal yang menarik dari perpisahan Yesus dengan murid-muridnya adalah bahwa mereka tidak bersedih seperti pada saat kematiannya, tetapi sebaliknya mereka sangat bersukacita. Hal ini tertulis dengan jelas dalam catatan Injil Lukas. Dikatakan di ayat yang ke-52, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Karas megales. Kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, turun dari sorga, lahir di tengah-tengah manusia dan menjadi manusia, maka penulis Injil Lukas juga mengatakan dalam catatan Injil Lukas 2 ayat 10, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Terjemahan yang digunakan adalah karan megalen, untuk seluruh bangsa. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa peristiwa inkarnasi Yesus sejak kedatangannya dari sorga sampai pada saat ia naik kembali ke sorga, maka selalu ada sukacita, ada kegembiraan, ada syukur bagi setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan syukur sukacita yang besar itu nampak jelas dalam kehidupan beriman para murid-murid Tuhan Yesus, yaitu sebagaimana yang dibahasakan di ayat yang ke-53, bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Kai esan dia pantos entoi ie roy. Dan mereka tinggal terus-menerus atau terus-menerus ada di bait Allah dan memuliakan Allah. Eulopuntes ton teo, sambil terus memuji Allah. Saudaraku yang terkasih,
dalam Tuhan Yesus. Dengan kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga saat ini, sekaligus merayakan hari persatuan wanita kaum ibu gemim, maka sebagai kaum perempuan dan juga sebagai umat Tuhan yang berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah menyediakan tempat bagi kita di surga, maka tentu saja kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui bacaan di saat ini. Yakni pertama, ketaatan kita kepada Tuhan akan menghadirkan berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan kata lain, kalau ingin diberkati Tuhan, ya harus taat kepada Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan membawa murid-muridnya keluar dari Yerusalem menuju Betania dan murid-murid taat kepadanya, maka kita pun harus hidup dalam ketaatan ini. Sambil mengingat bahwa memang ketaatan menghadirkan berkat, tapi semua yang dihadirkan Tuhan melalui berkat-berkatnya selalu melewati fase, tahapan, ujian dan proses darinya. Bukankah kemuliaan surga berawal dari penderitaan Yesus dengan keringat yang berdarah serta penangkapan, penyiksaan dirinya yang diawali dari Betania dan bukan secara kebetulan berakhir dalam sukacita besar di tempat yang sama ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, dan tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Ingatlah juga bahwa terkadang untuk mencapai kemuliaan kita sering ada di dalam kehinaan. Dan ingatlah juga bahwa diberkati itu artinya kita harus pula menjadi berkat. Ingatlah pula bahwa berkat juga diartikan sebagai sesuatu yang memberikan nilai positif dalam kehidupan ini. Dengan demikian, orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang selalu berpikir, berkata, dan bertindak dengan positif. Yang kedua, jadilah penyembah yang benar. Jangan hanya menyembah Tuhan saat memohon, meminta sesuatu, tetapi ketika apa yang kita minta sudah didapatkan, membuat kita lupa bersyukur dan berterima kasih kepada pemberi berkat. Ingat, ketika Tuhan Yesus mengangkat dan memberkati dan naik ke surga, sikap murid-muridnya pada saat itu bersujud syukur, menyembah, berlutut, menerima berkat yang Tuhan anugerahkan, serta mereka sangat bersukacita. Suatu sikap hormat dan syukur, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan beri bagi mereka. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita yang telah menerima kasih sayang Tuhan hari ini, bahkan setiap hari, telah menyembah, bersembah, dan bersujud syukur, dan berterima kasih? Ataukah kita lupa, bahkan pura-pura lupa? Teruslah bersukacita saudara-saudaraku dalam Tuhan, dan teruslah menyembah Dia yang telah menjaminkan surga itu bagi kita yang percaya dan meresponi panggilannya. Ketiga, menjawab, meresponi keselamatan dalam kekekalan surga adalah suatu sikap yang konsisten dan bukan angin-anginan. Hadir setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita dengan terus mencari Tuhan dan kebenarannya, sebagaimana para murid yang selalu ada di bait Allah setiap hari untuk menerima kebenaran dan juga terus memuji Dia, Allah yang baik, atas kehidupan mereka. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu juga yang diingatkan oleh Nabi Amos bagi umat Israel dalam Amos 5 ayat yang ke-6. Dan janganlah berhenti untuk memuji Tuhan, sebagaimana pemazmur mengingatkan kita dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan selamat hari persatuan wanita kaum ibu gemim. Ingatlah, kita telah diberi kuasa. Ingatlah, kita telah diberkati oleh Tuhan. Teruslah menjadi alat berkat dalam kuasa-Nya untuk menjangkau semua jiwa dalam memberitakan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kalau kami saat ini diperkenankan Tuhan mendengar firman, maka biarlah hati kami, pikiran kami, dan nantinya tindakan kami selaras dengan apa yang kami dengar. Kami menyimpan, memelihara setiap perkataan firman